Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sipaling. Kami akan melakukan wawancara ke Alfamart dengan ketua saya Penny Rahmaniar. Di samping saya ada Uti Sulastri, di sampingnya lagi ada Caca, di sampingnya lagi ada Meli, dan di sampingnya lagi ada Restu, sampingnya lagi ada Tiara Bella. Langsung saja kita wawancara. Dengan kakak siapa? Saya Kahana Sulistriani. Struktur jabatan di tokonya? Di Alfamart tuh strukturnya tiap toko tuh ada 3 struktur ya. Yang pertama, jabatan pertama tuh ada COS atau kepala toko. Terus jabatan kedua ada ACOS atau asisten kepala toko. Kalau untuk asisten kepala toko itu ada 2, ada ACOS pertama sama ACOS kedua. Kalau saya ACOS pertama, terus ada lagi 1 orang lagi ACOS kedua. Terus yang ketiga itu krustur atau kasir pramu gitu tuh. Nah, di sini krustur tuh ada 3 orang, laki-laki 2 sama perempuan 1. Jadi struktur jabatan di toko Alfamart tuh setiap tokonya ada 3 jabatan. Ada berapa jumlah karyawan di sini? Tadi tuh krusturnya ada 3, acosnya ada 2. Terus kepala tokonya ada 1, jadi ada 6 orang, 6 personil toko. Jam berapa Alfamart dibuka? Alfamart dibuka jam 6 pagi, jadi udah buka, harusnya tuh udah siap semua untuk melayani konsumen. Kapan Alfamart melakukan restock? Maksudnya datang barang gitu. Iya. Nah, kalau misalkan di Alfamart tuh tergantung stok di tokonya. Kalau misalkan stok di tokonya benar-benar udah kosong, nanti dari DC, dari kantor langsung dikirim barangnya. Jadi tergantung penjualan di tokonya tuh. Kalau misalkan banyak penjualannya ya nanti datang barangnya cepat. Kalau misalkan sepi gitu tokonya atau misalkan kurang pengunjung ya mungkin agak lama gitu teh. Jadi tergantung penjualan di tokonya gitu. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Cuman untuk restock di toko tuh ada pengiriman barang tuh ada 2 pengiriman. Maksudnya tuh ada yang dari kantornya sama yang dari bulky. Kalau misalkan dari bulky itu barang yang kartonan tuh, yang dus-dusan doang. Jadi bukan yang eceran, bukan yang satuan. Tapi kalau misalkan barang dari DC itu datangnya satuan barangnya, pakainya pakai kontainer kayak gini. Jadi beda, tergantung dari sininya sih gitu. Apakah Alfamart suka memberikan kasbon? Kalau itu mah tergantung tokonya ya. Kalau di sini mah enggak. Soalnya kalau misalkan kita memberikan kasbon ke bawahan kita, nanti yang ada malah berpengaruh pada keuangan toko tuh. Nanti kan jadi kena masalah sama yang di kantor, apalagi kan yang di kantor barangkali kesini gitu tuh jadi ngecek berangkas yang di belakang. Kalau kita ngasih kasbon kan jadi uang berangkas jadi minus, jadi malah jadi nanti berpengaruh gitu ke kitanya juga gitu. Jadi enggak, di sini mah kalau di toko sini mah enggak pernah ngasih kasbon. Jam berapa Alfamart ini ditutup? Kalau tutup tokonya jam 10 malam. Tapi kalau karyawannya pulangnya jam 11. Soalnya kan beres-beres dulu kayak gitu. Berapa hari atau berapa minggu sekali shift diganti? Kalau itu mah gimana ya? Soalnya suka gejluk tuh. Kalau saya sendiri mah ya dalam 1 minggu kan kerjanya 5 hari kerja ya. Jadi saya mah kebagian shift tuh kalau abis libur tuh pertama shift siang, keduanya shift siang, ketiga shift pagi, keempat shift siang, kelima shift pagi.
Jadi beda-beda tiap anak toko tuh beda-beda sih, jadi enggak sama gitu. Nggak ada Iya, jadwalnya iya gitu. enggak kayak pabrik, kan pabrik kalau misalkan seminggu si pagi Iya, semua gitu. iya. Kalau Alfamart enggak, jadi terus tergantung kebutuhan toko juga. Kadang mah misal di jadwalnya harusnya si pagi, tapi karena kebutuhan toko atau karena ada urgent itu tuh, jadi suka dirubah gitu. Tergantung. Bagaimana sikap kakak apabila ada yang mengkritik pekerjaan kakak? Misalnya dari konsumen sendiri gitu. Iya. Kalau misalkan dari si konsumen, kalau misalkan kitanya salah gitu ya, ya kalau saya sih gak apa-apa gitu ya, paling sayanya yang minta maaf, terus ngasih penjelasan, terus maksudnya bagaimana lah caranya kalau misalnya biar konsumen itu bisa memaafkan kita, tapi kita juga kasih penjelasan gitu teh, jangan cuman minta maaf doang gitu. Kalau misalkan kitanya gak salah mah ya kita juga perlu pembelaan sih gitu, soalnya kan dari atasannya juga suruh gitu. Kalau misalkan kita benar-benar salah ya kita yang meminta maaf duluan gitu. Kalau misalkan emang kitanya gak punya salah mah ya kitanya apa sih perlu pembelaan sendiri gitu teh, tapi yang ngomong secara baik-baik gitu. Apa enak enggak enaknya kerja dengan pergantian shift? Kalau enaknya nggak bosen tuh, kan kita juga perlu pengen tahu gitu teh gimana apa sih kondisi di toko kalau si pagi si malam, jadi kitanya juga ada perbedaan. Kalau misalkan nggak enaknya ya mungkin kalau dari shift malam ke shift pagi kan Iya. pernah kan itu jadi nahan ngantuk tuh kan, pulang jam Iya. 11 gitu, terus besok jam 6 harus udah di toko, jadi ke kitanya tuh nahan ngantuk gak enaknya gitu sih. Jadi kekerjaannya juga kadang mah kurang fokus kalau misalkan pergantian dari malam ke pagi. Tapi kalau misalkan enaknya ya gitu sih, jadi ke kitanya gak bosen gitu tuh. Kalau misalkan kita si pagi terus kan nanti kitanya cuman tahu kondisi di sininya Pagi doang. iya pagi doang, ya kan kita siangnya gak tahu. Oke kakak, mungkin segitu dulu wawancara dari kita. Makasih waktunya. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Sekian wawancara observasi Alfamart dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi